Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pemodelan sistem industri. Dalam mata kuliah sistem kendali, pemodelan sistem merupakan dasar penting dalam analisis dan perancangan sistem kontrol di dunia industri. Melalui pemodelan, kita dapat memahami bagaimana suatu sistem bekerja, memprediksi perilaku sistem, serta merancang metode pengendalian yang optimal. Tujuan pembelajaran pada perkuliahan ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep pemodelan matematis pada sistem industri nyata. Pertama, mahasiswa memahami konsep dasar pemodelan sistem industri. Kedua, memahami pemodelan pada sistem motor listrik dan pompa industri. Ketiga, mampu menyusun model matematis sederhana berdasarkan hukum fisika. Dan keempat, mahasiswa dapat menganalisis perilaku dinamik sistem menggunakan model yang telah dibuat. Pemodelan sistem adalah proses merepresentasikan sistem fisik nyata ke dalam bentuk matematis agar sistem tersebut dapat dianalisis dan disimulasikan. Dengan pemodelan sistem kita dapat memahami bagaimana sistem merespon terhadap input maupun gangguan. Selain itu, model juga digunakan untuk memprediksi respons sistem. Sebelum sistem fisik benar-benar dibuat, model ini menjadi dasar dalam perancangan kontroler, seperti kontrol PID atau metode kendali lainnya. Melalui model tersebut, kita juga dapat melakukan simulasi sistem, sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Banyak sistem industri yang dapat dimodelkan secara matematis, contohnya adalah motor listrik industri yang digunakan pada konveyor, kompresor, maupun robot industri. Selain itu, terdapat sistem pompa air yang berfungsi mengatur distribusi fluida dalam berbagai proses industri. Contoh lainnya adalah kontrol temperatur yang digunakan pada proses manufaktur dan industri kimia, serta sistem level tangki yang digunakan untuk menjaga ketinggian cairan tetap stabil sesuai set point yang diinginkan. Dalam rekayasa sistem kendali, terdapat beberapa jenis model yang digunakan. Pertama adalah model fisik, yaitu model yang diturunkan langsung dari hukum-hukum fisika seperti hukum Newton, hukum Kirchhoff, hukum fluida, dan termodinamika. Kedua adalah model matematis, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial yang menggambarkan hubungan antar variabel sistem. Ketiga adalah model simulasi, yaitu implementasi model matematis dalam perangkat lunak seperti MATLAB, Simulink, LabVIEW, atau Python untuk melakukan analisis dan simulasi. Sistem motor listrik merupakan komponen utama dalam berbagai sistem otomasi industri. Salah satu jenis motor yang sering digunakan dalam sistem kendali adalah motor DC, karena pengendaliannya relatif lebih mudah. Model motor DC terdiri dari dua subsistem utama. Pertama adalah sistem listrik, yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, resistansi, dan induktansi pada kumparan motor. Kedua adalah sistem mekanik, yang menggambarkan hubungan antara torsi motor, momen inersia rotor, koefisien gesekan, serta kecepatan putaran motor. Secara matematis, motor DC dapat dijelaskan melalui dua persamaan utama. Persamaan pertama adalah persamaan listrik, yang menggambarkan hubungan antara tegangan input, arus, resistansi, induktansi, dan tegangan back EMF. Persamaan kedua adalah persamaan mekanik, yang menggambarkan hubungan antara torsi motor, momen inersia rotor, koefisien gesekan, dan kecepatan sudut rotor. Kedua persamaan ini saling berkaitan dan membentuk model dinamik dari motor DC. Pada motor DC, terdapat hubungan penting antara arus listrik, torsi, dan kecepatan putaran motor. Torsi motor berbanding lurus dengan arus yang mengalir pada kumparan, yang dinyatakan dengan persamaan tes, sama dengan KT dikali I. Sementara itu tegangan balik, atau back EMF berbanding lurus dengan kecepatan sudut rotor, yang dinyatakan dengan persamaan I sama dengan K dikali omega. Dalam kondisi ideal, konstanta torsi dan konstanta EMF memiliki nilai yang sama dalam satuan Gs. Pompa merupakan komponen penting dalam berbagai sistem industri untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Sistem pompa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti distribusi air bersih, sistem pendingin industri, industri minyak dan gas, serta industri kimia. Dengan menggunakan model matematis, sistem pompa dapat dianalisis dan dikontrol secara lebih efektif. Pada sistem tangki air, perubahan volume air dapat dijelaskan menggunakan persamaan keseimbangan massa.
persamaan. Ini menyatakan bahwa perubahan tinggi air dalam tangki dipengaruhi oleh debit aliran masuk dan debit aliran keluar. Selain itu, debit pompa biasanya berbanding lurus dengan kecepatan putaran motor penggeraknya. Dengan menggabungkan kedua model ini, kita dapat menganalisis perilaku sistem pompa dan tangki secara matematis. Contoh penerapan sistem kendali pada industri adalah sistem pompa air otomatis. Pada sistem ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu sensor level, controller, motor pompa, dan tangki air. Sensor akan mengukur ketinggian air secara real-time dan mengirimkan data ke controller. Controller kemudian membandingkan nilai tersebut dengan set point yang diinginkan. Jika level air rendah, maka pompa akan diaktifkan. Jika level air sudah mencapai batas atas, maka pompa akan dihentikan. Dengan menggabungkan model debit pompa dan model tangki, diperoleh model matematis terpadu dari sistem pompa otomatis. Model ini menghubungkan kecepatan motor sebagai input kendali dengan tinggi muka air sebagai variabel yang dikontrol. Model tersebut dapat digunakan untuk melakukan simulasi sistem, merancang kontrol level seperti kontrol PID, serta mengoptimalkan kinerja sistem pompa agar lebih efisien. Sistem pompa otomatis banyak digunakan dalam berbagai sektor industri, contohnya pada PDAM untuk distribusi air kota, pada industri makanan dan minuman untuk proses pengisian cairan, pada pembangkit listrik untuk sistem pendingin turbin dan boiler, serta pada sistem HVAC gedung untuk sirkulasi air pendingin. Pada sesi pembelajaran ini, mahasiswa diminta melakukan dua aktivitas utama. Aktivitas pertama adalah menganalisis sistem pompa air otomatis dengan mengidentifikasi variabel input, variabel output, serta gangguan yang mungkin terjadi. Aktivitas kedua adalah menyusun model matematis sederhana dengan cara mengidentifikasi variabel sistem, menentukan input dan output, serta menurunkan persamaan diferensial berdasarkan hukum fisika. Dalam perkuliahan ini beberapa tools yang digunakan antara lain diagram sistem, simulasi menggunakan MATLAB atau Simulink, serta studi kasus industri nyata. Penilaian dilakukan melalui partisipasi diskusi di kelas serta tugas individu berupa penyusunan model matematis dari suatu sistem industri, seperti motor DC, pompa, atau sistem level tangki. Sebagai kesimpulan, pemodelan sistem merupakan metode penting untuk merepresentasikan sistem fisik ke dalam bentuk matematis yang dapat dianalisis dan disimulasikan. Sistem industri seperti motor DC dan pompa dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial yang diturunkan dari hukum fisika. Model matematis ini menjadi fondasi utama dalam analisis sistem dan perancangan sistem kendali yang optimal dan andal. Mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.